Saya tidak menerima tawaranmu. Selain itu, kita sudah bercerai. Kamu tidak punya hak untuk campur tangan, sekarang saya punya urusan. Pergi sekarang. Hari ini saya memaafkan kalian. Tampaknya, bagaimanapun saya berusaha, dia tetap tidak percaya pada saya. Belum pasti, sebelum mereka datang, saya sudah menelpon perusahaan Diepti. Percayalah, tidak lama lagi, Nyonya Diep akan bisa mengungkap kebenaran. Mengapa begitu? Perusahaan Batin Huibo bekerja sama dengan kita, dan membayar 10 miliar sebagai ganti rugi kontrak. Chef Diep, apa yang membuat ini mengejutkan? Menurut logika, Povo Cece dekat dengan Dan Tutui. Dan Tutui adalah CEO dari perusahaan Batin. Dia memiliki kewenangan untuk membatalkan kontrak, kita hanya perlu mencari Ibu Ratu. Berbicara tentang ini, kontrak ini ditandatangani oleh Ibu Ratu sendiri. Waktu yang aneh. Sebelum pesta. Hal ini. Jadi, apa maksudnya? Seperti mimpi. Oh tidak, orang Povo Cece ini bukan ratu sejati kan? Jadi kita sudah habis. Saya mengerti sekarang. Akhirnya saya mengerti. Huin Tan. Saya minta maaf. Tidak apa-apa, jangan salahkan dirimu. Karena diri saya sendiri tidak melihat wajah aslinya dengan jelas. Apa maksud Anda? Tidak salah. Mungkin Povo Cece sudah bersekongkol dengan Dan Tutui sejak dulu. Dia sangat cerdas. Dia tidak ragu untuk menipu saya. Meskipun semua itu, pada akhirnya, dia takut padaku. Berhasil. Akan membalas dendam padanya. Hanya karena saya, sekarang baru melihat wajah aslinya. Oh. Ternyata begitu. Povo Cece ini memang sangat jahat. Ya, dia mempertimbangkan untuk mundur. Salah lagi satu langkah. Dia pikir saya akan patuh pada Diep Huin Tan. Tapi tidak sama sekali. Saya harus membuatnya tahu. Diep Huin Tan saya, meskipun kekuatan biasa, tapi tidak akan berkompromi. Dia ingin merubah ikan mas menjadi naga. Saya akan menjadi burung pipit, memakan naga. Chef Diep memiliki telepon. Diep Huin Tan, saya adalah Jenderal di Trunghu. Saya memberi perintah padamu. Buka kembali pesta Diet Long. Hanya dengan 100 juta, tidak berhak tinggal di tempat kami. Orang-orang yang tinggal di sini, semuanya orang terkenal dalam masyarakat. Orang-orang penting kaya, kuat dan terhormat. Mereka adalah pendiri teluk yang terkenal. Saya tahu kamu tidak suka kerumitan. Itulah sebabnya saya memilih tempat ini. Lingkungan di sini tenang dan sepi, sangat cocok untuk beristirahat. Jadi, orang-orang di sini semuanya kaya, benar. Tempat kami dibagi menjadi 3 tingkatan rendah, tinggi, menengah. Beberapa puluh juta, hanya tingkatan rendah. Potiensin di sini, villa nomor 1 tempat Anda tinggal, bukan tingkatan menengah. Juga bukan tingkatan tinggi, tetapi merupakan yang paling istimewa, secara khusus untuk Trunghu. Tak terduga bahwa kawasan tengah memberikan kesempatan padaku. Tuan Man, bukan Anda yang sudah menyiapkan hadiah istimewa. Tuan Po, tunggu sebentar, saya akan mengambilnya. Pohon-pohon di sini adalah milik pribadi Anda, atau kita bisa berjalan-jalan sebentar, bagaimana? Tui kecil, sudah melihat. Sekarang saya berada di Teluk Linlung. Kamu tahu, ini di mana? Taman bunga khusus untuk villa nomor 1, Teluk Linlung. Wow, harga bunga ini, 1 tangkai, setidaknya harus 5 digit. Long, orang-orang suka bunga. Bisa aku petik beberapa bunga untukmu, tidak masalah. Aku tunggu sebentar. 1 tangkai, setidaknya harus 5 digit. Long, orang-orang suka bunga. Bisa aku petik beberapa bunga untukmu, tidak masalah. Aku tunggu sebentar. Siapa ini, berani masuk ke area villa nomor 1? Baiklah, sudah terdeteksi. Jangan bergerak. Diep Tiulong, adik dari Diep Huin Tan. Mengapa kamu di sini? Bagaimana kamu bisa masuk? Bukan, kakak perempuanku meninggalkanmu sudah lama. Jangan sebut kakakmu, bunga di tanganmu, dipetik dari mana? Mau pergi sendiri saja. Bunga-bunga ini adalah hasil kerja keras saya, milik saya. Paham tidak? Jika kamu tidak punya urusan, jangan ganggu saya berkenalan dengan wanita. Oh, Dao percaya saya bilang kakakmu menjagamu. Melakukan seperti itu adalah mencuri bunga di tanganmu. Setiap pohon milik saya mengambil kepala saya kembali. Mengapa ini dianggap sebagai pencurian? Wakil tak terbatas. Di mana dia? Ayah, ibu, berhenti. Wakil tak terbatas. Meskipun Kintan sudah bercerai denganmu, kamu tidak perlu. Sedikit marah saja, kecil hati. Apa yang sedang Anda cari? Lepaskan anak saya. Baiklah, anggap saja kamu beruntung. Kalau tidak, saya akan panggil tim keamanan di pos penjagaan. Kapten pasukan. Pukul langsung ke titik lemahnya. Kemudian dorong dia keluar. Anak saya. Kamu. Lepaskan sekarang. Sialan.
Kamu sungguh jahat. Dia dengan seenaknya masuk ke area villa nomor 1. Mencuri bunga mahal. Saksi dan bukti fisik lengkap. Tidak membawa ke pengadilan. Sudah cukup murah hati. Dia bicara kotor. Anak laki-laki saya baik dan santun. Bagaimana bisa melakukan hal seperti itu? Jelas adalah pelanggaran serius. Kamu melihat rumah saya hidup dengan baik. Sebaiknya minta maaf. Membantu hati tanpa pamrih. Sebaiknya minta maaf. Membantu hati tanpa pamrih. Pelanggaran serius. Kamu tinggal di sini selama 3 tahun. Keluarga kami tidak memperlakukanmu buruk. Sekarang merendahkan diri. Menghabiskan 80 juta untuk membeli 2 rumah untuk kami. Kamu memiliki pikiran sempit lagi. Masuk diam-diam ke Teluk Linlung. Melukai anak laki-laki saya. Hari ini jika saya tidak berbicara dengan jujur. Diep adalah temanku. Bagaimana bertahan di Giangzhou? Baiklah, kamu pulang dulu. Biarkan aku yang menanganinya. Pergi. Kita pulang bersama. Tidak boleh pergi. Menemukan tersangka. Kamu datang ke sini untuk satu perjalanan. Sekarang saya berada di Taman Bunga Linlung. Temukan tersangka. Kamu datang ke sini untuk perjalanan. Diep adalah temanku. Bisnisnya tidak buruk. Pendiri Teluk Linlung. Nama panggilannya Man. Di hadapan dia, saya juga bisa mengatakan beberapa kata. Wakil tak terbatas. Jangan kira hanya anak perempuanku. Hanya kamu yang bisa. Aku sebagai ayah masih bisa mengarahkanmu. Hanya aku. Keluarga Anda benar-benar aneh. Saya ingin melihat. Dari mana asal anak itu? Berani menyentuh tuan rumah yang mulia. Kami berada di Teluk Linlung. Kapten Fuong. Itu dia. Kamu lihat. Menganiaya anak laki-laki saya, apa maksudnya? Hari ini kami baru saja membeli 2 rumah di Teluk Linlung. Itu dia. Kamu lihat. Memukul anak laki-laki saya sampai seperti ini. Hari ini kami baru saja membeli 2 rumah di Teluk Linlung. Sudah diperlakukan seperti itu, kami benar-benar marah. Hal lainnya tidak perlu saya sebutkan. Hari ini saya hanya punya satu permintaan. Apakah kamu akan melakukannya? Dia membuat putra saya patah tangan. Harus setara, kamu patahkan tangannya untuk saya. Jangan khawatir. Ya, saya mengambil tindakan. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Siapa namamu? Posisimu terlalu rendah, tidak pantas untuk tahu. Takut saya tahu apa? Baiklah, tidak apa-apa. Saya hanya akan bertanya 3 pertanyaan kepada kalian berdua. Saya harap kalian berdua bisa menjawab dengan jujur. Saya adalah pemilik villa kelas bawah di Teluk Linlung 2 orang ini. Jika kedua orang tidak jujur. Pertama, bunganya ada di bawah tanah. Mereka yang memetik bunga, bukan. Bukan, mereka yang memetik. Saya ingin menghentikan mereka. Tak disangka kekuatannya begitu besar. Malah dibalikkan olehnya. Mereka berdua membuat masalah dengan tuan rumah. Apakah kami harus melewati teluk yang berhantu dulu? Tidak juga. Saya bersaksi bahwa dia memukul anak saya terlebih dahulu. Ketiga, bagaimana kalian bisa menyelinap masuk ke teluk yang berhantu? Bahkan sampai ke taman bunga di villa nomor 1. Saya harap kalian bisa menjawab dengan jujur. Jika tidak, jangan salahkan saya tidak mengundang. Saya tidak menyelinap ke sini. Juga tidak menyelinap ke villa nomor 1. Tidak perlu dijelaskan. Saya sudah melihat banyak orang seperti Anda. Jika Anda bertindak keras kepala seperti itu, jangan salahkan saya tidak mengundang. Apakah Anda yakin tidak ingin mendengarkan penjelasan saya? Saya adalah pemilik villa kelas bawah di Teluk Linlung ini. Selain itu, saya bisa memastikan, penjelasan Anda tidak memiliki makna sama sekali. Orang seperti apa juga ingin menyelinap di sini untuk berhubungan dengan karakter besar. Saya sudah melihat banyak. Jika kedua orang tersebut jujur, saya akan mempertimbangkan untuk hanya mengirim mereka ke pengadilan. Saya sangat mengerti. Bukan berteriak keras sebelumnya. Mengapa sekarang menjadi bising? Kamu pikir hanya mengandalkan beberapa orang seperti ini bisa menghadapi saya? Kamu pikir hanya mengandalkan beberapa orang seperti ini bisa menghadapi saya? Benar-benar ingin mati. Jika begitu, turun tangan. Berhenti. Siapa lagi? Siapa yang memberi izin kepada kalian untuk menggunakan kekerasan di sini? Kamu siapa? Kamu tidak tahu siapa saya? Permisi, Anda siapa? Saya adalah kepala rumah tangga dari villa tingkat rendah untuk 2 orang di Teluk Linlung. Anak laki-laki saya terluka, dan ada tindakan provokatif. Kapten Fuong sedang menyelidiki di sini sesuai hukum. Orang yang tidak memiliki kebenaran. Ayo pergi sekarang juga. Kalau saya bilang tidak, bagaimana? Kapten Fuong, tidak perlu penjelasan, putri saya adalah Diep Huintan. Diep adalah perusahaan patungan saya. Satu-satunya dari grup batin. Grup batin merupakan bisnis Nyonya De. Hubungan putri saya dengan Nyonya De tidak perlu bicara banyak lagi. Sekarang Nyonya De juga berada di Teluk Linlung ini. Pendiri Teluk Linlung, Tuan Man. Bertemu saya juga harus sopan. Menyapa dengan hormat. Tuan. Menurutmu sebaiknya bagaimana menanganinya? Tuan Man sebaiknya menanganinya bagaimana?
Maka tangani sesuai itu, jelas. Kamu adalah. Dengar apa yang dia lakukan. Kapten Fuong, anak laki-laki saya dipukul seperti ini. Jangan membalas. Maka itu tidak adil. Tuan Man. Kedua orang itu baru saja diam. Barusan, Tuan bertanya siapa saya? Sekarang saya akan memberitahu Anda siapa saya. Saya adalah pemilik Teluk Linlung. Sekarang saya tahu siapa Mantrung Hai. Pemilik rumah rendah seperti kalian. Tidak diizinkan sembarangan masuk ke area villa nomor 1. Berani mencuri bunga. Seorang kepala keamanan kecil menuduh pemilik rumah nomor 1. Masih berani menggunakan kekerasan dengan pemilik villa nomor 1. Kalian benar-benar berani. Tidak mungkin. Dia adalah pemilik villa nomor 1. Dia adalah mantan suami yang telah ditinggalkan oleh putri saya. 2 hari yang lalu dia masih bekerja di lapangan. Tidak mungkin dia menjadi pemilik villa nomor 1. Benar sekali, Tuan. Saya bisa bersaksi.